cuci diri kalian. Maka kepada saudara-saudara kita sesama muslim harus bisa menunjukkan sikap tawadhu. Apalagi kalau mereka sama dengan kita, rajin melaksanakan ibadah-ibadah. Maka ketika kita melihat ada satu kekurangan pada diri mereka dalam hal ibadah, kita jangan terburu-buru menganggap mereka lebih kurang dari kita, apalagi memvonis mereka sebagai orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang menyukai maksiat, sebagai orang-orang yang menyukai bid'ah dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus dijaga. Bagaimana kalau kita bertemu dengan saudara yang baik secara ucapan maupun perbuatan kelihatan melanggar syariat? Ada 3 sikap yang perlu kita lakukan seperti yang diarahkan oleh para ulama kita. Yang pertama, kita jangan semata-mata melihat yang lahiriah yang terjadi itu, sebab mungkin ketika saudara kita keliru, khilaf, melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, boleh jadi ada alasannya, ada sebabnya. Ya, ada sebabnya, ada alasannya. Maka tidak boleh serta-merta kita memvonisnya. Kata para ulama, iltamis li akhika udran. Kalau melihat saudara Anda keliru, maka fikirkan kemungkinan alasan atau sebab mereka terjatuh pada kekeliruan itu. Yang kedua, kalau sudah jelas itu keliru, kita punya kewajiban memberi nasihat, saling mengingatkan. Sekali lagi, memberi nasihat, saling mengingatkan, dan bukan memvonis. Ya, bukan kemudian serta-merta memberikan istilah-istilah atau gelar-gelar kepada mereka yang nanti justru semakin menjauhkan mereka dari kebenaran atau membuat mereka berketerusan dalam kekeliruan. Yang ketiga, kalau sudah diberi nasihat dan masih terjadi kekeliruan, jangan cepat putus asa. Ya, jangan cepat putus asa. Sabarlah dalam memberi nasihat. Kadang-kadang kita memberi nasihat saudara kita, tetapi nasihat yang diberikan yang baru sekali mungkin, atau mungkin baru sedikit, tiba-tiba membuat kita merasa bahwa kita sudah melaksanakan kewajiban itu. Nabi SAW menunjukkan bagaimana beliau SAW memberikan nasihat yang tidak pernah bosan, baik kepada mereka-mereka yang belum masuk Islam. Berkali-kali didatangi oleh beliau SAW, maupun bagi mereka yang telah masuk Islam. Nah, ini fenomena di umat kita. Kadang-kadang kita cepat mengambil kesimpulan dan cepat kehilangan kesabaran ketika memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita sama muslim, apalagi kalau mereka itu dianggap orang-orang yang seharusnya sudah tahu. Ya, kita cepat mengatakan, harusnya dia sudah tahu. Bahkan kadang-kadang para dai tidak sabar memberikan nasihat kepada sesama dai, karena menganggap dia kan sudah dai, harusnya dia sudah tahu. Maka kalau ada kesalahannya, bukan nasihat lagi yang perlu. Yang perlu adalah vonis, pemberian gelar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini jelas keliru. Nabi SAW kepada sahabat-sahabat beliau tidak bosan-bosannya memberikan nasihat kepada mereka. Dan bagi mereka yang berketerusan
boleh diberikan nasihat yang lebih tegas lagi yang disebut oleh para ulama kita sebagai iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu bisa berupa diskusi yang panjang atau mujadalah, ya, agar benar-benar hujjah telah ditegakkan atasnya. Ini langkah-langkah yang harus kita tempuh. Dan jangan dari awal ketika saudara kita berada dalam kekeliruan lantas dipandang sudah jauh dari Islam, sudah jauh dari iman. Jangan lupa sabda Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Tapi saya juga ingin mengingatkan bahwa ayat dan hadis ini tidak bisa dijadikan alasan oleh orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah SWT atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan saya melakukan itu karena belum ada iman di hati saya. Ini kekeliruan. Dan yang lebih parah lagi, lebih parah ketika mereka mengatakan walaupun saya melanggar tapi iman saya tetap kuat. Wah, ini lebih parah lagi. Apakah dua contoh ini ada dalam masyarakat kita? Ada orang-orang, ya, yang belum sholat atau tidak melaksanakan sholat, tidak berusaha haji, padahal dia sudah kaya raya. Atau sebagian ibu-ibu, sebagian wanita muslimah tidak pakai jilbab. Ketika ditanya, dia bilang saya belum pakai jilbab karena hati saya belum bersih. Ya, iman belum kuat di hati saya. Nanti kalau saya pakai jilbab, lalu dengan iman yang seperti ini, saya tidak bisa mempertahankan jilbab itu. Saya pernah bertemu dengan seseorang juga. Saya tanya, bapak ini orang kaya, kenapa tidak haji? Dia bilang belum ada panggilan. Saya bilang, apa bapak sudah pernah mendaftar? Dia bilang saya belum pernah mendaftar. Ya, karena saya merasa bahwa iman saya belum kuat. Ya, saya mau haji, sesudah itu saya tidak berbuat kesalahan lagi. Saya bilang itu mustahil, Pak. Ya, mustahil Anda kalau sudah haji tidak akan berbuat kesalahan lagi, sebab Anda tetap sebagai manusia biasa. Yang kedua, keliru kalau baru melaksanakan haji ketika imannya sudah kuat, tidak dikenal rumusnya dalam Islam. Justru agar iman kita bisa menjadi kuat, laksanakan ibadah yang sudah dapat kita kerjakan. Dan ini yang diingatkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 66, yang merupakan pelajaran dari Bani Israel. Allah SWT berfirman di akhir ayat itu, ya saya sebut di akhir supaya jangan keliru pada saat buka nanti. Allah SWT berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andaikan mereka melaksanakan apa yang telah diingatkan, apa yang telah diajarkan kepada mereka, tentu itu lebih baik bagi mereka dan lebih memperkuat, memperteguh hati mereka. Ya, karena itu tidak bisa menjadi alasan bagi orang-orang yang melanggar syariat atau belum melaksanakan perintah Allah bahwa karena imannya lemah. Dan terlebih-lebih lagi tidak boleh menjadi alasan orang-orang yang mengatakan saya tidak melaksanakan sholat tapi hati saya baik, saya tetap beriman pada Allah. Ya, saya tidak pakai jilbab tapi hati saya baik, saya tetap beriman pada Allah. Apa yang menjadi bukti bahwa Anda beriman? Apa yang menjadi bukti bahwa hati Anda baik? Iman tidak bisa dipisahkan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Dan dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, amalan itu adalah merupakan bahagian dari iman. Saya kira bapak dan ibu pernah mendengar
ada wanita-wanita yang ketika disampaikan tentang masalah jilbab, mereka mengatakan begitu. Saya walaupun tidak pakai jilbab, tapi hati saya baik daripada ada yang pakai jilbab itu hatinya buruk. Ya, seolah-olah dia punya alat untuk mengetahui hati orang, ya, atau meneropong hati. Buya Hamka pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana menurut Buya, ada tetangga saya yang sudah sholat tapi suka menyakiti tetangga. Ya, seolah mengatakan hatinya tidak baik. Ya. Lalu satu lagi yang tidak sholat tetapi sangat baik pada tetangga. Mana yang lebih baik antara keduanya? Saya yakin Buya Hamka bisa menjawab dengan mudah, karena beliau sebagai seorang orang yang ahli agama juga, ya, seorang ulama di Indonesia ini. Tentu saja orang yang sholat walaupun berbuat dosa lebih baik daripada yang tidak sholat. Tetapi Buya Hamka ingin memberikan jawaban yang bisa menyentuh hati sang penanya. Buya Hamka mengatakan, yang tadi sudah sholat tapi masih menyakiti tetangga, untung sudah sholat. Ya. Kalau dia belum sholat, lebih buruk lagi perbuatannya. Ya. Dan yang tadi belum sholat tapi sangat baik sama tetangga, itu belum sholat saja sudah seperti itu. Kalau dia sholat, ya, pasti lebih baik lagi, ya, pada tetangga. Ini suatu hikmah yang seharusnya kita gunakan untuk memahami keadaan seperti itu. Dan berkenaan dengan poin ini pula, saya ingin menyampaikan sebagai buah atau faidah mempelajari persoalan hakikat iman tadi itu. Yang ketiga adalah pentingnya amal soleh, seperti yang baru saja saya sampaikan. Namun saya akan sebutkan dalilnya. Selain yang telah disebutkan tadi, dalam lanjutan ayat 15 surah Al-Hujurat, setelah penegasan tentang hakikat orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa amal soleh bahagian dari iman. Yang kedua, sekaligus menunjukkan keutamaan jihad fisabilillah. Karena dalam rangkaian ayat yang membahas masalah iman, yang didahului dengan menafikan iman Arab Badui, kemudian ditutup dengan penegasan apa hakikat orang beriman, justru disebutkan jihad sebagai bahagian daripada iman itu, dan sekaligus menjadi tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, selain memberikan kepada kita dalil atau bukti tentang amal soleh yang harus dijaga, juga menunjukkan keutamaan jihad fisabilillah. Dan ini saya jadikan sebagai penutup dalam pengajian ini. Lagi berapa menit waktu sebelum azan Isya? Sudah masuk waktu. Biasanya pengajian kalau sudah masuk waktu stop Pak, atau sudah cukup? Baik, kalau begitu mudah-mudahan ada waktu lain. Kita menjelaskan tentang jihad fisabilillah yang hari ini semakin penting untuk dijelaskan. Mengapa? Karena begitu banyak kekeliruan tentang makna jihad ini. Baik kekeliruan yang menyebabkan mereka berlebihan, ya,
ataupun kekeliruan yang menyebabkan orang meninggalkan makna jihad atau istilah jihad. Tentu kedua-duanya tidak boleh. Jihad adalah istilah syar'i, istilah Quran, istilah hadis Nabi SAW, dan jelas sekali hukumnya, maknanya, faidahnya jelas sekali. Tetapi jihad juga adalah satu syariat yang tidak begitu gampang untuk dikerjakan oleh masing-masing orang atau kelompok demi kelompok. Ya. Ini yang perlu kita luruskan. Di satu sisi kita harus jelaskan keutamaan jihad agar kaum muslimin tidak asing dengan istilah jihad ini. Kaum muslimin harus mengetahui bahwa syariat jihad begitu penting dalam hidup mereka. Tapi mereka juga harus tahu jihad itu ada syarat-syaratnya. Jihad itu pengertiannya harus dipahami dengan baik dan bukan sekedar satu reaksi dari orang per orang atau kelompok demi kelompok yang melakukan berbagai serangan secara serampangan, membabi buta, lalu kemudian disebut sebagai jihad. Juga yang tidak kalah pentingnya diterangkan adalah dalam keadaan syariat jihad dalam makna berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak mudah dilaksanakan atau belum cukup syarat untuk dilaksanakan. Apakah makna jihad itu tidak bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya dalam lapangan dakwah, dalam upaya mengembangkan Islam ini. Ini juga perlu dijelaskan sebagaimana arahan para ulama kita. Mudah-mudahan ada waktu kita bertemu lagi atau mendapatkan penjelasan dan uraian dari ustadz-ustadz yang lain untuk hal-hal yang begitu penting. Dan sebagai penutup, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya, menjadikan iman dan takwa kita sepenuh hati kita dan menghiasi ucapan dan seluruh anggota tubuh kita. Allahumma ja'alna minal mu'minin as-sadiqin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma taghuru bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.